Halo, selamat datang ke CLD Tips Mendidik Anak bersama saya Anissa. Nah, konflik itu sendiri adalah hal yang sangat wajar terjadi antara kakak dan adik, ataupun abang dengan adiknya. Dan walaupun ketika hubungan antara kakak dan adik atau abang dengan adiknya sangat baik, tetap saja konflik itu akan terjadi. Nah, video saya kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya menggunakan playfulness atau bermain untuk menyelesaikan konflik antara kakak dan adik atau abang dengan adiknya tanpa membuat salah satu pihak, misalnya kakak atau adiknya, merasa diperlakukan tidak adil. Nah, karena ketika anak merasa diperlakukan tidak adil, itu akan membuat konfliknya menjadi semakin buruk ke depannya. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Nah, playfulness itu sendiri maksudnya kita membuat anak menjadi tertawa karena melakukan respon yang berbeda daripada biasanya, sehingga anak itu jadi lebih tertarik untuk berinteraksi dengan kita sebagai orang tua daripada melanjutkan konfliknya dengan saudaranya. Nah, contoh yang pertama adalah pada saat anak rebutan mainan. Kita ambil contohnya rebutan sendok. Daripada merespon sama anak, udah ngalah aja kasih sama kakak, atau udahlah sendok aja untuk apa ribut, kita punya banyak sendok. Bisa dicoba dengan merebut sendok dari anak, katakan sama anak, wah ini sendok yang paling bagus yang pernah saya lihat. Saya nggak pernah lihat sendok seperti itu, saya juga mau pakai sendok ini. Nah ini sendok buat saya sekarang. Dan tunjukkan sama anak sambil berusaha mau melarikan diri dengan sendok. Nah, kalau anak tertawa melihat Anda, itu berarti Anda berhasil dengan teknik ini. Bisa dicoba ketika anak rebutan mainan ataupun rebutan hal lainnya. Nah, contoh yang kedua adalah menjadi seorang komentator seperti di acara-acara olahraga. Nah, di sini caranya, jadi ketika anak sedang konflik apapun itu, daripada memarahin anak, Anda bisa menjadi komentator. Jadi katakan, wah di sisi kanan kakak merasa tidak adil. Kakak merasa ini bagian dia, ini saatnya dia main. Oh tidak, bagian kiri adik merasa tidak benar. Yang benar itu ini adalah giliran dia. Giliran dia mau main. Dan sama seperti contoh yang pertama, jika anak tertawa dan terheran melihat Anda, itu berarti berhasil. Nah, contoh yang ketiga adalah rebutan sofa, mau duduk di sofa. Daripada merespon, lah sofa aja kok, duduk aja, ngalah aja. Atau tidak ada yang boleh duduk di sofa, terlalu bising. Bisa dicoba katakan sama anak, nah giliran saya kapan? Saya juga mau punya sofanya sendiri. Dan duduki anak, dan sambil bermain sama anak, mencoba menyingkirkan anak dari sofanya. Jadinya jadi bermain sama anak di sofa. Nah, contoh yang keempat itu pada saat anak mau pukul-memukul sama saudaranya. Katakan sama anak sambil siap-siap memukul-memukul juga, cari lawan yang sesuai dong. Sini sama ayah atau sini sama ibu, seperti itu, dan main-main pukul-memukul, tapi main-main aja. Bisa diiringi sambil mencoba melarikan diri dari anak. Yang terakhir adalah permainan memenuhi kasih sayang. Nah, sering sekali anak itu sering konflik sama saudaranya karena cemburu, saudaranya masih kecil, mungkin masih bayi, dapat lebih banyak perhatian daripada dia. Jadi bisa lakukan permainan mengisi kasih sayang ini. Caranya mudah sekali, katakan sama anak, ini saatnya mengisi kasih sayang. Biarkan anak mengantri dan dudukkan anak di pangkuan Anda, gunakan tangan Anda dan juga cium anak dari kaki, tangan, badannya semua, dan kemudian pura-pura pecahkan telur kasih sayang. Jadi pura-pura seperti telur imajinasi, pecahkan di kepala anak Anda, dan balurkan telurnya ke seluruh badan anak Anda, itu adalah kasih sayang Anda sama anak. Jadi anak itu memiliki waktu berkualitas jadinya sama Anda. Nah, bisa dicoba contoh-contoh yang sudah saya berikan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nah, cara ini sangat baik ketika Anda takut terbawa emosi menghadapi anak yang sedang konflik. Dan Anda juga jadinya bermain sama anak, dan anak juga jadinya lebih dekat sama orang tuanya. Namun terkadang cara seperti ini tidak selalu berhasil. Karena anak ketika sudah sangat terbawa emosi dan ataupun merasa ketidakadilan yang berulang-ulang, sudah merasa kesal sama saudaranya, dibutuhkan penyelesaian konflik dengan cara lain.
Yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu tips jitu menyelesaikan konflik antara adik dan kakak yang ada di deskripsi video ini. Saya membahas bagaimana caranya menggunakan empati untuk menyelesaikan konflik. Dan demikian video saya kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan share demi perkembangan channel saya. Dan terima kasih banyak pada semua orang yang sudah subscribe channel saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.